Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi simulasi dan komunikasi digital, yaitu kewargaan digital. Sebelum kita memasuki materinya, perlu diketahui untuk kompetensi dasar pada materi ini. Untuk pengetahuannya, diharapkan peserta didik nanti bisa memahami konsep kewargaan digital. Sedangkan untuk keterampilannya, diharapkan peserta didik bisa merumuskan etika kewargaan digital. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan konsep kewargaan digital, kemudian dapat mengimplementasikan penggunaan internet dengan aman, dan peserta didik dapat memilih dan memilah informasi pada dunia maya. Langsung saja kita bahas materinya. Di sini saya awali dengan pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian menggunakan internet untuk kehidupan kita sehari-hari? Contohnya dalam pembelajaran daring ini, misalkan untuk mencari informasi, kemudian belanja online, chatting menggunakan berbagai macam aplikasi, mengirim email. Apakah kalian seperti itu? Nah, kalau jawaban kalian iya, berarti kalian termasuk warga digital. Dengan demikian, warga digital di sini kita bisa mengambil pengertian, yaitu warga digital adalah semua orang yang menggunakan dan atau memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun komunikasi, bekerja, atau berkreasi. Kemudian bisa juga diartikan sebagai orang yang sadar tentang hal baik dan hal yang kurang baik atau yang tidak baik. Kemudian orang yang dapat menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Ini adalah pengertian warga digital. Sedangkan untuk kewargaan digital, yaitu norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi atau ICT. ICT di sini kepanjangan dari Information and Communication Technology. Bahasa Inggris dari informasi dan teknologi komunikasi. Bisa juga kewargaan digital ini diartikan berupa konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Jadi di sini kita bisa bedakan. Jadi kalau warga digital adalah orang yang menggunakan teknologi informasi, kalau kewargaan digital adalah perilakunya. Jadi bagaimana seorang warga digital itu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan perilaku yang jujur, bertanggung jawab dengan baik dan benar. Seperti itu. Lanjut. Nah, dalam dunia maya kita juga harus memperhatikan kaidah-kaidah tata krama yang ada, sama seperti ketika kita bersosialisasi di dunia nyata. Kita harus pintar-pintar memilih kata-kata yang tepat dalam berkomunikasi. Begitu pula juga dengan di dunia maya. Jadi kita diusahakan ketika kita berkomunikasi di dunia maya itu tidak menyinggung pihak lain dalam update status, misalkan seperti itu. Jadi sebelum kita update atau posting kegiatan kita atau sesuatu yang akan kita munculkan di dunia maya, kita harus memikirkan dulu apakah ini akan menyinggung orang lain atau tidak. Kemudian kita tidak boleh juga menyebarkan ujian kebencian yang menyangkut sara, suku tertentu, ras, golongan tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak boleh membuka tautan yang mencurigakan atau menghindari untuk tidak membuka tautan yang mencurigakan, karena ketika kita nanti membuka tautan yang seperti itu, biasanya nanti akan
akan menimbulkan link-link yang itu bisa merugikan kita, bisa pencurian data, password dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kita juga dilarang untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Jadi segala hal yang akan kita posting, yang akan kita munculkan di dalam dunia maya, biasanya pada media sosial, itu harus kita teliti dulu sebelum kita posting, apakah menyinggung orang lain, apakah ini beritanya benar atau tidak, dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Selanjutnya, ada komponen pelaksanaan kewargaan digital. Jika kita perhatikan pada gambar di samping ini, ada 3 komponen utama, yaitu lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan luar sekolah, di mana masing-masing pada komponen utama tersebut terdapat bagian-bagian detail dalam pelaksanaannya. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar ada 3 hal, yaitu ada akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Untuk akses digital, dalam mengakses fasilitas informasi, komunikasi, dan teknologi, itu adalah hak dasar setiap warga digital. Jadi, setiap orang itu mempunyai hak untuk bisa mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan akses digital secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka kebersamaan sebagai warga digital dalam dunia maya menjadi kewajiban bagi setiap warga digital. Jadi di sini dalam kita mengakses digital, dalam berkomunikasi di dunia maya, itu supaya harus dilakukan dengan cerdas dan bertanggung jawab. Artinya kita cerdas memilih informasi, kita cerdas memilih berita yang akan kita sampaikan atau kegiatan kita yang akan kita share kepada masyarakat, dan bertanggung jawab pada nanti konsekuensi apa yang akan kita terima. Kemudian yang kedua ada komunikasi digital. Nah, di sini setiap warga digital itu berhak mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan berbagai media digital. Nah, sekarang banyak sekali media-media digital yang bisa digunakan. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan apa saja dari media-media digital tersebut, sehingga kita bisa memilih, bisa menggunakan media mana yang kita bisa gunakan untuk membantu kegiatan kita sehari-hari atau sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang ketiga ada literasi digital. Literasi digital ini merupakan proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya. Menghadapi munculnya berbagai teknologi baru, sebagai warga digital diharapkan dapat segera menyesuaikan sehingga tidak terpaku pada satu jenis teknologi yang sudah ada, dan juga supaya selalu mempertimbangkan dengan cerdas media yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi, karena perkembangan dunia digital ini semakin lama semakin pesat, semakin maju dan semakin berkembang, sehingga banyak sekali teknologi yang bermunculan. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu atau beberapa dari banyak yang bermunculan tersebut yang paling tepat kita gunakan, yang bisa membantu kita sesuai dengan kebutuhan kita. Di lingkungan sekolah, sini juga ada 3 poin, yaitu ada hak dan kewajiban, ada etika dan keamanan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hak dan kewajiban. Nah, di sini maksudnya adalah setiap warga digital memiliki hak atas privasi maupun kebebasan bicara. Ya, di dalam lingkungan sekolah kita memiliki hak dan privasi untuk berbicara, entah itu guru maupun peserta didik. Nah, akan tetapi kita juga harus menghormati privasi orang lain ketika kita berkomunikasi. Apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak?
dan harus juga memperhatikan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya tadi adalah yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang ITE. Dimanapun kita berada, baik itu di negara kita, di negara orang lain, di mana saja, kita harus menghormati privasi karena kita juga memiliki hak untuk memiliki privasi dari orang lain. Sehingga kita bisa saling menghormati, tidak menyakiti perasaan orang lain dalam kita menjadi warga digital. Yang kedua ada etika. Nah, di sini karena kita di dunia maya itu tidak bertatap muka secara langsung, kadangkala kita sering melupakan bagaimana etika berkomunikasi dalam dunia maya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, berkomunikasi di dunia maya itu sama dengan berkomunikasi di dunia nyata. Artinya, kita harus selalu mengerti tata krama yang ada di lingkungan kita tersebut. Begitu juga dengan di dunia maya. Jangan sampai sesuatu yang kita munculkan di media itu akan menyakiti atau menyinggung orang lain. Karena etika digital itu bertujuan untuk menjaga kenyamanan perasaan pengguna lainnya. Untuk keamanannya sendiri, kalau kita umpamakan dunia maya itu adalah rumah kita, berarti kalau kita di rumah itu bisa menjaga keamanan rumah kita dengan membangun pagar, bisa memasang CCTV, bisa menyewa penjaga keamanan dan lain sebagainya. Kalau di dunia maya, karena kita berhubungan dengan gadget, dengan perangkat keras, perangkat elektronik, berarti di sini keamanannya adalah salah satunya adalah berupa bisa memasang antivirus, bisa membackup data-data yang kita miliki. Dan yang paling penting, kita juga harus bisa melindungi username dan password kita. Jadi kita jangan sampai memberikan data-data tersebut kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi setiap orang harus berhati-hati dan melindungi informasi dan data dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Lingkungan luar sekolah. Ada hukum, transaksi, dan kesehatan. Untuk hukum sendiri, hukum yang terkait dengan aktivitas kegiatan di dunia maya itu istilahnya adalah hukum cyber atau cyber law. Nah, di Indonesia ada 5 aspek yang terkait dengan kegiatan digital, yaitu ada hak cipta, merek dagang, fitnah dan pencemaran nama baik, privacy, dan yurisdiksi dalam ruang cyber. Nah, di sini 5 poin ini memang menjadi hukum dalam dunia cyber karena rawan sekali untuk terjadi tindakan kriminal di sini. Contohnya kita sudah bisa melihat banyak kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya banyak juga di antara mereka yang terkena kasus pidana seperti itu. Kemudian ada transaksi. Nah, di sini maksudnya ketika akses transaksi di dunia maya itu semakin mudah, kemudian juga tingginya tingkat transaksi masyarakat di dalam jual beli online juga semakin meningkat. Nah, di sini warga digital perlu menyadari kelebihan dan kekurangan, juga resiko yang ditimbulkan dari transaksi di dunia maya tersebut. Karena dalam hal ini juga banyak sekali kasus-kasus penipuan dalam kita bertransaksi di dunia maya. Dan yang ketiga ada kesehatan. Nah, dari semua manfaat teknologi digital yang sudah kita ketahui, yang sudah kita rasakan manfaatnya saat ini, di samping itu juga ada beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Kenapa kok seperti itu? Karena
kita bermain gadget itu biasanya tidak terasa, kelihatannya sebentar tapi tahu-tahu sudah berjam-jam. Nah, dengan berjam-jam seperti itu, aktivitas badan kita itu akan kurang gerak. Kemudian kita juga terpapar radiasi dari gadget yang kita gunakan. Nah, tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental dapat juga terancam jika tidak mengatur penggunaan teknologi digital secara proporsional. Kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali korban-korban, contohnya korban dari game online yang semakin lama semakin banyak, apalagi korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Nah, itu adalah hal-hal kesehatan yang perlu kita jaga supaya kita tidak mengalami seperti itu. Nah, kemudian dari hal-hal di atas tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa bijak menjadi warga digital? Yang pertama, kita harus melindungi perangkat dan akun kita. Perangkat di sini bisa perangkat kerasnya berupa komputer, smartphone, atau gadget kita dari virus-virus. Bisa kita pasang antivirus. Kemudian untuk melindungi akun kita, ya kita tidak boleh sembarangan membagikan password dan username kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi orang yang baik dalam bermedia sosial atau di dalam dunia maya. Kita harus bersikap simpati, tidak usah membuli, tidak usah menjelek-jelekkan orang lain, dan tidak boleh membagikan informasi orang lain tanpa izin. Intinya adalah apapun sesuatu yang kita akan bagikan di dunia maya itu kita harus bisa cermat dan teliti dengan dampak atau konsekuensi yang akan kita terima. Kemudian manfaatnya juga itu ada atau tidak. Yang ketiga, bergabung dengan cerdas dan jujur dan berhati-hati. Di sini ketika kita bergabung dalam suatu komunitas, kita juga harus waspada dan berhati-hati. Kemudian yang keempat, berbagilah dengan hati-hati ya. Tadi kita harus sesuatu yang kita share, yang kita post itu harus dipikirkan dengan cermat dan teliti. Bagaimana cara untuk membagikan suatu postingan kita supaya itu tidak menyakiti orang lain atau tidak merugikan orang lain. Nah, di sini ada think. Nah, kita bahas ya. Think itu adalah ini: true, hurtful, inspiring, necessary, and kind. True itu apakah yang kita posting itu benar? Apakah berita yang kita posting itu benar? Apakah bukan berita bohong, bukan hoax? Apakah sumbernya asli? Itu kita pertanyakan dulu sebelum kita posting. Yang kedua adalah hurtful. Apakah postingan kita itu akan menyakiti perasaan orang lain? Apakah akan merugikan orang lain? Itu juga kita harus cermati betul-betul. Dan yang ketiga, I-nya adalah inspiring. Apakah postingan yang akan kita post, yang akan kita bagikan itu dapat menginspirasi orang lain atau malah sebaliknya? Jika sebaliknya, berarti kita bisa urungkan postingan tersebut di dunia maya. Digantilah dengan postingan-postingan yang bermanfaat bagi orang lain. N yaitu necessary, artinya adalah pentingkah postingan kita. Kalau kita posting di dunia maya atau di media sosial, kita harus pikir-pikir, penting nggak informasi ini kita bagikan. Kalau dirasa kurang penting, ya sebisa mungkin tidak usah diposting. Tetapi kalau memang itu penting dan masyarakat bisa mengambil manfaat dari postingan kita, ya silakan di-share. Kemudian yang K adalah kind. Santunkah postingan kita? Apakah postingan kita itu santun? Artinya tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung, tidak menyinggung sara, tidak menyinggung golongan dan kelompok tertentu, dan tidak mengandung pornografi dan lain sebagainya. Apakah postingan kita sudah seperti itu? Maka sebelum kita memposting sesuatu, bisa
sebelum kita membagikan sesuatu, kita harus mengacu pada think ini. Ya, apakah benar, apakah tidak menyakitkan, apakah menginspirasi, penting atau tidak, apakah santun atau tidak. Nah, ketika 5 hal ini sudah diterapkan, kemungkinan besar postingan kita itu akan menjadi postingan yang baik, bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak menyinggung orang lain. Nah, sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.